Halo guys, jadi kembali lagi sama aku. Nah, ada yang bisa nebak gak sekarang aku mau tanya-tanya ke siapa? Halo guys, jadi sekarang kita udah sama Akang. Saya Kurnia. Sama Akang. Saya Fitra. Nah, Akang ini lulusan tahun berapa nih? Kalau saya di 2009. Kalau saya 2008. Gimana Akang, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya tuh lulus tahun 2009 di ICB Cinta Wisata ya. Lulus di pariwisata. Setelah itu saya juga ngelamar kerja, keterima di tempat PKL dulu di Interbuana Travel kurang lebih 2 tahun. Terus setelah itu juga ada pengalaman kerja ke hotel. Lalu saya ditarik untuk kerjasama sama Pak Khairul, guru juga di ICB. Beliau yang ngajarin saya mungkin bisa dibilang dari nol tentang tata cara manajemen, tata cara kerja tuh kayak gimana, marketing tuh kayak gimana. Secara teorinya sih dapat banget gitu. Terus mungkin sampai terakhir tahun 2015 saya kerja melamar di Keramat Jati ya, pakar wisata di perusahaan Pekopus. Mungkin sekitar 2 tahun atau 3 tahun ya. Di 3 tahun itu saya dapat kesempatan mungkin ya untuk usaha sendiri bareng temen juga sih, nggak sendiri. Ada Kang Dian dari Widya Tama, terus sama rekan-rekan, terus saya juga ditemenin sama kakak kelas saya nih, Kang Fitra, yang memang dari nol, emang bener-bener nemenin gitu. Kalau untuk jatuh bangun sih ya pernah lah ngalamin ya, karena di waktu COVID terakhir juga memang benar-benar berat banget. Cuman ya alhamdulillah sedikit demi sedikit terlewati lah sampai sekarang. Mungkin kalau disebut lancar belum sepenuhnya gitu, cuman sampai sekarang masih berusaha aja. Kalau untuk masalah bertahan ya itu dimana kita asalkan kitanya kuat mental dan yang enggak cepat baper, nggak cepat ambekan, apalagi cepat putus asa. Asalkan kita mau berjuang aja. Karena saya juga basicnya sama, dulu keluar sekolah langsung, bahkan masih sekolah kelas 3 terakhir itu udah dididik sama Pak Heru juga. Jadi sebelum Kang Kurnia, saya dulu yang dibawa sama Pak Heru kurang lebih selama 2 atau 5 tahun sambil kuliah di perhotelan setiap Paraya Tripak, dibimbing juga sama Pak Heru. Di situ sambil berjalan saya baru gabung sama Kang Kurnia. Nah, Kang pernah ada konflik gak sih dari persahabatan ini? Kalau untuk konflik dari persahabatan sebetulnya kalau dari segi persahabatan sih mungkin dari segi bisnis aja, dari segi kerjaan. Perdebatan ada aja, perselisihan ada aja, perbedaan pendapat ada aja pastinya. Yang pentingnya itu satu, saya sebagai yang ikut beliau, saya nggak baperan, saya kuat mental dan saya cukup tahu diri dan tahu tujuan lah. Nah guys, jadi itu tips and tricks supaya persahabatan kalian langgeng. Kalau dulu tuh zaman saya guru tuh ada yang sedikit agak ambekan tuh ada Bu Emma kan ya Bu. Terus ada Bu Darmawan. Nah, ada juga guru yang ngambeknya teh Sunda banget itu Bu Yayu gitu. Terus guru bahasa Inggris tuh ada Miss Eri, Miss Aroma sama Bu Martalena. Kalau guru kejuruan itu ada Pak Mamat, Pak Acep, Pak Herul. Sebetulnya sih kalau disebut kesan kayaknya memang kurang adrenalin ya, karena kalau disebut galak banget tuh sebetulnya nggak terlalu ya, atau mungkin karena memang kitanya yang ya udahlah gitu, nggak diambil pusing gitu, jadi marah ya udah gitu, mungkin karena kitanya yang salah kalau dipikir-pikir gitu. Tapi kalau misalkan pesan-pesannya ya alhamdulillah sih, sayanya juga kebetulan memang di sekolah nggak terlalu banyak neko-neko ya, jadi semua pelajaran atau hubungan baik sama guru-guru terdahulu juga sampai sekarang alhamdulillah silaturahmi dijalin dengan baik. Satu lagi Bu Wiwi juga. Kalau saya kurang lebih formasinya sama,
Ya, untuk kesan sih mungkin ya kurang lebih sama, guru-gurunya pada tegas ya untuk mendidik kita ya, disiplin ya. Saya juga suka belajar sama Bu Yayu, belajar komputer dulu. Saya dulu seneng belajar komputer sama Bu Yayu. Terus dulu di wisata ada Pak Sugio. Pak Sugio, benar Pak Pak Sugio. Sugio itu Pak jurusan dulu. Lalu saya belajar tiket dengan Pak Mamat, belajar tour dari ada Pak Mamat, Pak Gunawan. Oh iya, itu guru yang paling galak tuh Pak Gunawan, Ya. tapi keren Pak Gunawan tuh. Guru yang paling kita anut Pak Gunawan sama Pak Heru sih sebetulnya yang paling, tapi dari semua itu juga kita hormat. Untuk pesannya ya semoga guru-gurunya sehat selalu, dan guru-guru yang masih langgeng ada Bu Yayu, Bu Emma, Pak Acep, oh iya Pak Acep, betul. Pak Yusuf olahraga masih sehat selalu Pak ya. Sama Ibu Wiwi ya, bahasa Prancis masih Bu Wiwi, bonjour madame. Nah, boleh nih untuk guru-guru yang disebutin namanya komen di kolom komentar ya. Kalau untuk saya pribadi mungkin niat sama mental ya. Niat ada, cuman buat ngelakuinnya tuh malas gitu, diundur-undur gitu. Mungkin kalau untuk mental ya, untuk naik turun itu kadang saya ada di kala siap dan gak siap gitu. Kan kalau ngomongin usaha ya kadang lurus, kadang di atas, kadang di bawah gitu. Yang saya nggak siap mungkin pasti semua orang juga yang di bawahnya gitu kan. Nah sebetulnya sih itu sih yang perjalanan panjang sampai sekarang gitu. Mungkin perjalanan saya ke depan juga sebetulnya masih jauh gitu. Boleh di-spill nggak nih Kang, armadanya ada berapa dan gimana sih cara perawatannya? Kalau untuk armada sendiri yang untuk saat ini Grand Star Holiday punya itu kurang lebih untuk big bus itu 6 unit. Untuk bis medium itu ada 2 unit, total 8 untuk bis, dan sedangkan untuk mobil kecil itu kita ada Avanza, Innova, sama Jenny. Itu juga sebetulnya bukan semua saya pribadi. Kalau untuk perawatan unit, perawatan dia nomor 1 maintenance dulu. Karena lihat untuk kondisi saat sekarang kan di berita banyak nih kejadian-kejadian kayak mobil mogok gitu, atau misalkan ya amit-amitnya laka di jalan gitu. Nah, kita sih lebih perhatiin lagi untuk hal kayak gini, seperti pengecekan kondisi bis baik sebelum berangkat. Kita pasti cek selalu gitu. Kebetulan kan di sini juga kita udah punya montir sendiri juga. Terus kan setiap beberapa bulan sekali kita juga ada pengecekan di sub gitu. Jadi meskipun memang unit kita tidak baru, tapi secara kelengkapan baik kesehatan gitu, baik kelengkapan surat-surat gitu, terus secara kesehatan mobil juga udah divalidasi sama montir sama dishub ya, berarti bisa dikatakan aman lah untuk dipakai gitu, layak jalan gitu. Nah, boleh nih yang mau piknik atau liburan sama keluarganya boleh rental mobil di Grand Star Holiday. Jadi kalau untuk produk kita punya bis kapasitas medium itu di 35 seat. Untuk big busnya ada di 50 sama 59 seat. Dan untuk mobil kecilnya seperti yang tadi saya bilang ada mobil Avanza, Innova, sama Innova Zenny. Dan kalau untuk layanan kita mulai dari untuk gathering, tour, bisa, untuk acara nikahan juga bisa, ziarah atau untuk kunjungan industri juga bisa. Kalau untuk saya pribadi sih, menurut saya karena kita bergerak di bidang jasa, otomatis pelayanan yang utama. Kita paham betul untuk kondisi kita, di mana untuk armada-armada kita memang tidak baru semua, makanya kita pelayanan itu nomor 1 sih. Baik dari pelayanan kru selama di perjalanan gitu kan, supir maupun kernet gitu atau co-driver itu sangat diutamakan untuk memberikan pelayanan terbaik buat konsumen. Begitupun di kantor gitu, baik marketing gitu kan atau tim penjualan gitu.
gimana sih kita bisa melayani konsumen itu dengan baik agar selama dia menggunakan jasa kita tuh dia tuh senang gitu. Kalau teman saya sekarang sih sedikit yang ada di dunia yang sama ya, mungkin Kang Guneng lebih banyak. Kalau teman saya dulu yang sempat di dunia yang sama itu ada Azmi, dulu tuh dimegang di kayak agent hotel gitu, sama kayak teman Kang Guneng Irfan. Winda juga pernah dulu di dunia yang sama di travel, terus Ferry, Sutisna juga pernah, dan beberapa teman lainnya. Kalau saya coba teman-teman saya tuh ada Robi, Ricky, Irfan, Zian, Adit, perempuannya Fitri, Septi, Rinjani, Rosma, Yanti, oh iya Aldila Nurul Iza, Tri Luciana, aduh cuman itu kayaknya, aduh maaf ya teman-teman yang nggak kesebut. Nah, boleh nih teman-temannya absen di kolom komentar. Disiplin itu sangat penting, harus dimulai dari kita sejak SMK mungkin ya. Kalau untuk zaman sekarang, terakhir dulu juga saya sempat ikut ngajar di sekolah ICB gantiin Pak Gun. Kalau untuk terakhir lihat kan memang murid zaman sekarang tuh memang ada yang rajin, ada gitu kan, ada yang mut-mutan ada gitu. Cuman memang itu tuh menentukan kita di masa depan menurut saya gitu. Kita berangkat pergi rajin sekolah, kesiangan dihukum, menurut saya itu wajar gitu, karena di dunia kerja itu lebih keras lagi gitu. Kita pergi pagi, jam kerja pagi, kesiangan mungkin kita dapat SP, atau mungkin lebih parah lagi bisa dikeluarin. Nah itu tuh kan mungkin sedikitnya buah hasil dari sekolah gitu. Penerapan mental juga, kalau kita memang dimarahi sama guru ya udah gitu, mungkin terima aja, apakah memang kitanya yang nakal atau gimana gitu. Karena pada nanti di tempat kerja ketika kita melakukan kesalahan itu pasti akan sama, apakah kita kena dimarahin senior atau pimpinan, hasilnya sama. Tinggal mental aja yang menentukan apakah kita kuat atau misalkan kita ya kasarnya baperan gitu kan, balik lagi ke hal yang tadi. Jadi memang sebetulnya hal apa yang kita diterima atau kita lakukan di sekolah, sedikit banyaknya pasti akan ada di tempat kerja kita nanti. Sebetulnya itu mau baik kita kerja ataupun kita usaha pasti bakal kerasa. Jadi buat adik-adik sih, ini mungkin kalau SMP bolehlah kita agak santai main-main gitu ya. Mungkin kalau untuk di SMK main-main boleh ada, tapi lebih sedikit serius, karena apalagi SMK itu kan kejurusan, jadi nanti kedepannya menentukan masa depan adik-adik atau teman-teman semua juga gitu. Apakah arahnya mau bekerja kah atau misalkan mau usaha kah gitu, itu pasti akan dirasa gitu sama teman-teman semua atau sama adik-adik semua. Hukuman pasti ada, karena kan dulu emang zamannya bandel ya. Pernah di-strap di lapangan gara-gara gak ngerjain PR, paling itu aja sih yang saya ingat. Kalau kata saya sih balik lagi ya, guru-guru ICB itu sebetulnya disebut baik ya, nggak terlalu kayak yang di luar sana guru tuh kayak gimana. Makanya kalau ngomongin hukuman sebetulnya ya memang lupa apa ya gitu. Yang kalau yang saya ingat apel, kayak apel gitu kan. Apel tuh sering, nggak tahu sekarang nih masih apel gak? Iya masih. Nah masih apel kan. Nah kalau dulu nggak bawa topi ke depan lapang gitu kan. Disiplin rambut, nggak bawa dasi, digunting, kayak gitu aja sih. Teman cewek kalau rambutnya terlalu pendek di sebetulnya itu ya. Aja sih. Kalau juga suka mendedel tuh, nggak salah. Kalau di kelas nggak ada sebandel-bandelnya kita dulu, asal nggak pernah ya. Bandel sih bukan kita yang kena hukum sih, sebetulnya lebih ke gurunya justru yang lebih kena hukum. Ya, Bu Wiwi ya. Bu Wiwi sering nangis di kelas saya karena yang muridnya bandel-bandel susah dibilangin. Bu Iros juga pernah kalau nggak salah. Bu Iros sampai ngambek nggak mau masuk kelas. Jadi setelah kalau ada beberapa guru yang ya itu salah kami, maaf ya dulu kami bandel. Bu Emma, kalau Bu Emma bersuara itu sesekolah kedengar.
Maaf ya Bu. Kasih ya Kang, kasih. Ya, kasih. Jadi segitu aja guys wawancara alumni kita hari ini. Bye bye. Nah guys, boleh nih yang mau rental mobil atau yang mau liburan, boleh rental di Green Star Holiday.